Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tangguh Ramadan Yusaputro dari kelas 1D NPM 2010631033. Di sini saya akan menjelaskan jawaban ulangan akhir semester mata kuliah Anatomi Manusia. Anatomi manusia adalah ilmu yang mempelajari bagian tubuh manusia. Anatomi tersusun dari molekul membentuk sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sistem organ bagian yang menyusun tubuh manusia. Bidang tubuh manusia: sagital, kiri dan kanan, frontal, depan belakang, transversal atas bawah. Posisi anatomi: 1. Berdiri tegak, kedua lengan di samping. 2. Telapak tangan dan terbuka menghadap ke depan, kepala tegak, pandangan lurus ke depan. Ruang lingkup anatomi: osteologi, sistem kerangka manusia, sistem otot, artologi, sistem sendi neurologi, sistem saraf, respirasi. 2. Osteologi berasal dari bahasa Yunani osteon, yaitu tulang, dan logos, yaitu ilmu, yang berarti osteologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tulang. Skeleton adalah dari bahasa Latin yang berarti kerangka. Sistem kerangka, suatu sistem yang disusun oleh sejumlah tulang dan sedikit rawan. Kerangka manusia dewasa disusun oleh 206 tulang. Fungsi kerangka manusia: 1. Penunjang dan pembentuk tubuh. 2. Pelindung organ-organ vital. 3. Alat gerak pasif dan alat pengungkit. 4. Tempat bertambatnya otot-otot. 5. Tempat persendian zat kapur dan garam-garam. 6. Tempat pembuatan sel-sel darah. Klasifikasi tulang: 1. Tulang panjang adalah alat penunjang dan alat gerak. Contohnya tulang lengan atas atau pangkal lengan, tulang paha atau tungkai atas, tulang hasta, tulang pengupil. 2. Tulang pendek. Tulang pendek gandarnya pendek, contoh tulang tapak tangan, tulang tapak kaki, tulang jari tangan. 3. Tulang pipih, contohnya tulang dada, tulang dahi, tulang ubun-ubun. 4. Tulang tak beraturan, contohnya tulang belakang dan tulang rahang atas. 3. Miologi berasal dari kata mio yang artinya otot dan logi yang artinya ilmu, pengetahuan. Jadi miologi adalah ilmu yang membahas otot. Gerakan disadari umumnya gerakan-gerakan yang disebabkan oleh otot lurik, sedangkan yang tidak disadari disebabkan oleh otot polos dan jantung. Dalam tubuh manusia, dari berat tubuhnya adalah 43% jaringan otot. Komposisi kimia otot: 1. 75% air atau hidrogen. 2. 20% protein. Dan 3. 5% mineral dan bukan garam-garam organik. Macam-macam otot: 1. Otot polos tidak dapat diatur oleh kemauan manusia, disusun oleh serabut-serabut otot polos yang inti selnya terdapat di tengah otot. Ini disebut visceral, contoh pencernaan, pernapasan, ginjal, hati, pembuluh darah. 2. Otot jantung tidak dapat diatur oleh kemauan manusia. Otot ini disebut otot reflektoris. 3. Otot lurik di bawah kesadaran manusia disebut otot lurik karena mempunyai garis-garis melintang. Otot ini disebut otot kerangka karena sebagian besar otot ini ada pada tulang kerangka. Fungsi otot: 1. Melakukan gerak tubuh. 2. Mengatur postur tubuh. 3. Menjaga keseimbangan. 4. Membantu proses pencernaan. 5. Membantu proses pernapasan. 4. Artrologi jadi anatomi yang mempelajari tentang persambungan dan persendian di dalam tubuh manusia. Struktur diartrose: 1. Ujung-ujung tulang, bagian tulang yang dihubungkan disebut ekstremitas artikular dan berfungsi sebagai penahan getaran dan pelancar getaran. 2. Setiap sendi dibungkus oleh selaput pembungkus sendi yang disebut selaput sendi atau simpul sendi. Kapsula artikular. 3. Di antara kedua atau lebih ujung tulang yang dihubungkan terdapat suatu ruangan atau rongga yang dinamakan rongga sendi. Cavum artikular. 4.
Agar persendian tidak mudah lepas, sendi diperkuat oleh tali pengikat atau ligamenta. 5. Pada persendian terdapat kantung lendir, bursa mukos yang berada pada kavum artikular. Pembagian distrose. Jumlah tulang yang dihubungkan dapat menjadi 1. Articulatio simplex, 2. Articulatio compositens. Berdasarkan gerakan-gerakan yang dapat dilakukan pada diartrose, yaitu sendi geser, sendi putar, sendi peluru, sendi pelana, dan sendi engsel. Faktor-faktor yang memperkuat persendian: ligamen dan kapsula artikular, otot-otot yang melalui persendian, bentuk bagian tulang yang diperhubungkan, adanya cairan atau lendir, tekanan atmosferis, macam-macam sendi. 1. Sendi peluru, endartrosis. 2. Sendi engsel, ginglumus. 3. Sendi putar, trochoidea. 4. Sendi pelana, selaris. 5. Sendi elips, ellipsoidea. 5. Sistem respirasi manusia. Suatu susunan yang sangat kompleks, setiap sel dan jaringan menyusun memiliki fungsi dan peranan sendiri. Tujuan sistem respirasi untuk memperoleh oksigen dari udara ke jaringan tubuh dan membuang karbon dioksida. Sistem respirasi dibagi menjadi 2. Sistem respirasi atas ialah terdiri dari bagian luar rongga, yaitu hidung, rongga hidung, faring, laring, dan trakea atas. Sistem respirasi bawah terdiri dari bagian dalam rongga dada, yaitu trakea bawah dan paru-paru. Mekanisme pernapasan ada 2 cara, yaitu pernafasan dada coastal breathing, pernafasan perut diaphragmatic breathing. Penyakit pada sistem pernafasan diantaranya: 1. Faringitis, 2. Asma, 3. Influenza, 4. Sinusitis, 5. Tuberkulosis. 6. Kardiovaskular adalah sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi sebagai memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme. Fungsi sistem kardiovaskular sebagai alat transportasi, mengangkut bahan-bahan yang dibutuhkan sel seperti oksigen dan lain-lain, sebagai pengatur, sebagai proteksi sistem. Kardiovaskular terdiri dari 1. Jantung dan pembuluh darah. 2. Berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh dengan jantung sebagai pompanya. 3. Pembuluh darah yang menuju ke organ tubuh disebut arteri yang bercabang-cabang. 4. Cabang yang paling kecil disebut arteriol. Struktur jantung. 1. Lapisan luar disebut epikardium. 2. Lapisan tengah disebut lapisan berotot dan mioka. 3. Lapisan dalam disebut endokardium. Susunan jantung: 1. Berupa otot. 2. Berbentuk kerucut. 3. Berongga. 4. Dasarnya terletak di atas, puncaknya di bawah. 5. Terletak di dada. 6. Lebih menghadap ke kiri. Sekian penjelasan jawaban ujian akhir semester dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.